Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, bintang baru Garuda Muda disamakan dengan legenda Spanyol. Legenda sepak bola akui Timnas Indonesia naik level. Presiden FIFA akan datang ke tanah air. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia menjalani pekan yang sempurna seiring keberhasilan Timnas Senior dan Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan dan menuntaskan misi yang ditargetkan, di mana skuad Garuda yang bertarung di ajang FIFA Matchday berhasil mengalahkan Turkmenistan dalam laga yang berlangsung pada Jumat 8 September kemarin. Timnas Indonesia menang 2-0 lewat gol tembakan jarak jauh Dendi Sulistiawan dan gol di masa injury time Egy Maulana Fikri. Kemenangan ini pun langsung menggerek peringkat Garuda naik 3 posisi ke peringkat 147 dunia. Selain itu, giliran Timnas Indonesia U23 yang juga sukses memenuhi target lolos ke Piala Asia U23. Target itu dipenuhi usai skuad Garuda Muda menaklukkan Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi. Keberhasilan lolos juga membuat Timnas Indonesia U23 memiliki kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 tampil apik di grup kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin. Dua laga di grup tersebut sukses dimenangkan oleh Garuda Muda. Dua kemenangan itu sudah cukup membawa Timnas Indonesia berlaga di putaran final Piala Asia U23, di mana sesuatu yang sebelumnya belum bisa dicapai Garuda Muda. Dengan hasil ini, legenda Persipura Jayapura yang pernah lama memperkuat Timnas Indonesia, Ricardo Salampesi, menyampaikan apa yang ditampilkan Garuda Muda dalam dua pertandingan tersebut sangat baik. Para pemain disebut dapat menjalankan instruksi pelatih dengan sempurna. Ricardo juga memuji kualitas Sintayong sebagai pelatih. Ia merasa pelatih asal Korea Selatan itu pintar dalam beradaptasi dengan lawan. Lebih dari itu, Salampesi kemudian menyebut Timnas Indonesia U23 mengalami peningkatan yang signifikan. Transisi permainan skuad Garuda Muda juga sangat bagus. Selain itu, saat ini para pemain Timnas Indonesia U23 juga tak gampang kehilangan bola ketika ditekan lawan. Setelah memetik hasil manis di kualifikasi Piala Asia U23, para penggawa Garuda Muda mulai kembali ke klub masing-masing. Dalam hal ini, kiper utama PSM Makassar Reza Arya pun membeberkan bahwa STY memberikan pesan kepada para pemainnya yang sudah kembali ke klub untuk menjaga dengan baik level pemain timnas yang saat ini mereka miliki, salah satunya dengan berperilaku baik dan memberikan contoh ke pemain-pemain lain. Reza Arya pertama yang sudah 2 kali mendapatkan panggilan membela skuad Garuda diketahui belum mendapatkan menit bermain. Meski demikian, kiper asal Parepare itu berambisi untuk bisa kembali membela timnas Indonesia, khususnya jelang berlaga di Piala Asia yang akan berlangsung di Januari tahun 2024. Permainan Ivar Jenner bersama Garuda Muda di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 memang patut diacungi jempol. Ivar Jenner juga selalu tampil full selama 90 menit saat Garuda Muda bermain melawan Taiwan dan Turkmenistan. Ditugaskan sebagai gelandang bertahan, ia pun cukup produktif dengan torehan 2 assist dan 1 golnya. Permainan apik Ivar Jenner bersama Timnas U23 Indonesia ini berkat kepintarannya, sebab ia mengaku bahwa mencoba mengamati gaya permainan yang diinginkan oleh Sintayong saat rapat bersama Timnas U20 lalu. Sementara itu, performa yang cemerlang ini Rafael Struijk sampai menyebut gaya bermain Jenner seperti Sergio Busquets. Timnas Indonesia U24 dalam masa persiapan untuk menghadapi Asian Games 2022. Terbaru nama Alvendra Dewangga pun turut dipanggil. Tentu pemanggilan ini membuktikan betapa pentingnya pemain PSIS Semarang itu di timnas. Bagaimana tidak, pemain yang sering disama Dewangga tersebut sekarang tercatat sudah membela 3 generasi timnas hanya dalam waktu 1 bulan. Dewangga tercatat tampil bersama timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 pada bulan Agustus kemarin. Tak berlangsung lama, Alvendra Dewangga ditugaskan memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Match di bulan September ini. Kemudian dilanjutkan, Dewangga ditugaskan untuk memperkuat Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia. Hingga pada akhirnya kini Dewangga kembali harus menjalani tugas negara bersama timnas U24 Indonesia, yakni di event Asian Games. Berhasil memetik hasil manis di kualifikasi Piala Asia U23, Elkan Bakat mengatakan 2 laga yang dijalani sangat berkesan buat bek jangkung tersebut. Hal itu lantaran supporter memberikan dukungan yang sangat luar biasa, sehingga timnya dapat menampilkan performa terbaik.
Alkan Baku menyatakan takjub dengan dukungan gila supporter Garuda Muda. Pemain Image Style itu mengatakan saat melihat supporter memadati stadion membuatnya selalu bersemangat memberikan kontribusi yang maksimal. Itu untuk membahas dukungan yang sudah diberikan para pemain ke-12. Alkan sendiri mengatakan memberikan apresiasi untuk para supporter selama kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Seperti yang diketahui, String dan Ivar menjadi pemain kunci Garuda Muda di ajang kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Pada posisi sebagai penyerang, Rafael jadi andalan Sintayong di lini depan skuad Garuda Muda. Hasilnya 1 gol sukses diciptakan oleh pemain asal Ado Den Haag ini. Pun demikian, peran Ivar Jedang juga tidak kalah penting di lini tengah. Terkait penampilan dua adik tingkatnya tersebut, Marco pun memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya mereka memberikan dampak yang besar bersama skuad Garuda Muda. Merebut tiket Piala Asia U23 jadi bukti bahwa dua pemain muda ini bukan sosok yang bisa dipandang sebelah mata. Saat ini Indra Syafri tengah memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas U24 Indonesia. Selayaknya ajang multi olahraga lain, Timnas Indonesia pun diperbolehkan untuk memanggil 3 orang pemain senior. Kini Indra Syafri pun dikabarkan tengah berdiskusi dengan beberapa klub untuk meminjam pemain-pemain senior tersebut. Bahkan pelatih asal Sumatera Barat itu juga mengincar pemain senior yang berkarir di luar negeri. Pemain-pemain tersebut adalah Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, dan Mark Clark. Meski begitu, Hendry kembali menekankan bahwa keempat pemain tersebut belum bisa dipastikan bergabung atau tidaknya. Sebab pihak timnas masih menunggu kabar dari pihak klub. Berdasarkan database dari PSSI dan juga Kemenpora, Ketum PSSI Erick Thohir menyimpulkan ada 150 pemain diaspora alias keturunan dari kategori U17 hingga senior. Semuanya disebut berhak membela timnas Indonesia. Meski begitu, akan diadakan seleksi lagi untuk melihat mana yang benar-benar berkualitas dan dibutuhkan. Sementara itu saat ini PSSI sendiri fokus pada pemain diaspora yang tengah diproses. Dari tim senior ada nama JIZ yang belum lama ini datang ke Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi. Garuda harus memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak pertama. Hal itu karena ranking FIFA Timnas Indonesia, anak asuh Sintayong sendiri dijadwalkan melawan Brunei Darussalam dengan sistem 2 leg, yaitu pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Dalam ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK, yakni pada 12 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika berkaca pada hasil FIFA Matchday September ini, maka skuad Garuda boleh sangat optimis menggulung Brunei Darussalam. Sebab terkini tim tersebut baru saja digilas 10-0 oleh Hong Kong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Presiden FIFA yakni Gianni Infantino akan berada di Indonesia selama gelaran Piala Dunia U17 2023 berlangsung. Menariknya tidak hanya untuk menyaksikan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023, namun Erick Thohir menyebut Gianni Infantino juga akan melakukan kunjungan ke ibu kota negara Nusantara, yakni guna mengecek pembangunan training center.